Pernahkah kamu mendengar tentang ilmu liak di Bali? Ini bukan sekadar cerita rakyat biasa, tapi sebuah warisan gaib yang seringkali diturunkan dalam garis keluarga, terutama dari seorang nenek kepada anak atau cucu perempuannya. Proses pewarisan ini ternyata menyimpan banyak fakta yang bikin bulu kuduk berdiri. Mari kita telusuri bersama sisi kelam dari tradisi kuno ini. Proses mewariskan ilmu liak bukanlah seperti belajar resep masakan dari nenek. Ini adalah sebuah ritual sakral yang penuh dengan syarat dan konsekuensi berat. Konon, seorang penekun ilmu liak yang sudah lanjut usia akan merasa tubuhnya kepanasan atau sakit-sakitan jika ilmunya tidak segera diwariskan. Ini menjadi semacam kode bahwa ia harus mencari penerus. Biasanya, yang dipilih adalah anak atau cucu perempuan yang paling ia sayangi, atau yang dianggap memiliki bakat spiritual tertentu. Bagaimana cara ilmu itu diturunkan? Prosesnya bisa sangat halus dan tanpa disadari oleh si penerima. Salah satu cara yang paling sering diceritakan adalah melalui makanan atau minuman. Sang nenek akan memasukkan sarana atau ajian ke dalam makanan yang ia siapkan khusus untuk calon pewarisnya. Setelah makanan itu disantap, secara perlahan, ilmu liak akan menyatu dengan jiwa dan raga sang cucu. Seringkali, tanpa ia ketahui sama sekali. Bayangkan, kamu memakan masakan nenek dengan penuh kasih sayang, tapi ternyata ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam dirimu. Ada juga metode lain yang lebih langsung, yaitu melalui sentuhan fisik. Sang nenek bisa saja memeluk cucunya, menepuk pundaknya, atau mengusap kepalanya sambil mengucapkan mantra-mantra dalam hati. Kontak fisik ini menjadi jembatan untuk mentransfer energi dan entitas gaib yang menjadi inti dari ilmu liak. Proses ini bisa terjadi saat sang cucu sedang tertidur lelap, membuatnya semakin tidak menyadari bahwa takdir hidupnya sedang diubah selamanya. Yang paling mengerikan dari proses ini adalah sifatnya yang seringkali memaksa. Jika seorang anak atau cucu yang telah dipilih menolak untuk menerima warisan ini, konsekuensinya bisa sangat fatal. Penolakan dianggap sebagai penghinaan terhadap ilmu dan leluhur. Akibatnya, si penolak bisa mengalami sakit-sakitan aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Nasib buruk yang terus-menerus, bahkan bisa berujung pada kematian. Inilah mengapa banyak yang akhirnya terpaksa menerima warisan ini. Meskipun hati kecil mereka menolak, mereka terjebak dalam sebuah pilihan yang mustahil. Setelah ilmu itu berhasil diwariskan, hidup sang penerus akan berubah total. Ia akan mulai mengalami hal-hal aneh, seperti bisa melihat makhluk tak kasat mata, atau tiba-tiba memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya menjadi berbagai bentuk pada malam hari. Dari bola api, monyet, hingga babi. Kemampuan ini harus terus diasah dengan ritual dan tumbal. Jika tidak, ilmu tersebut justru akan memakan tuannya sendiri dari dalam, menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan. Kisah tentang pewarisan ilmu liak ini menjadi pengingat bahwa di balik keindahan budaya Bali tersimpan lapisan misteri yang dalam dan terkadang menakutkan. Ini adalah cerminan dari sisi lain kehidupan spiritual yang berdampingan dengan dunia kita. Sebuah warisan yang tidak semua orang inginkan. Namun takdir terkadang tidak memberikan pilihan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah mendengar cerita serupa di daerahmu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video misteri lainnya dari kami. Sampai jumpa.